Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dini Handayani dari kelas 23 TIE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai React, yaitu bagaimana konsep dan juga komponen dasar pada React. Untuk itu, saya akan melakukan instalasi project React terlebih dahulu. Di sini saya sudah mendownload Node.js melalui website berikut dengan menekan button download, lalu instalasi Node.js dengan menekan next hingga finish. Setelahnya, kita bisa mengecek instalasi dengan mengetikkan perintah berikut pada terminal. Nah, setelah itu, di sini akan membuat sebuah folder dengan nama yang diinginkan. Di dalam folder ini, saya akan menjalankan perintah berikut untuk membuat project React. Bila muncul beberapa pilihan berikut, kita akan memilih React menggunakan arrow key yang ada pada keyboard, lalu tekan Enter. Selanjutnya akan muncul pilihan varian berikutnya, dan kita akan memilih JavaScript, lalu tekan Enter. Setelah berhasil, akan muncul informasi sebagai berikut, di mana akan diarahkan untuk masuk ke folder project yang sudah dibuat. Kita akan masuk ke dalam folder project, lalu menjalankan perintah berikut untuk menginstal atau mengunduh semua package yang dibutuhkan ke dalam folder Node Modules. Setelah selesai, kita bisa menjalankan project React ini dengan mengetikkan perintah berikut pada terminal. Lalu akan muncul sebuah informasi yang akan mengarahkan kita untuk mengakses sebuah URL. Jika tampilan sudah seperti berikut, maka project React telah berhasil diinstal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep React. React sendiri itu adalah perpustakaan JavaScript yang digunakan untuk membuat tampilan antarmuka pengguna atau user interface yang interaktif. React menggunakan istilah komponen, di mana satu komponen itu dapat berisikan satu atau lebih HTML elemen, kode JavaScript, dan juga CSS. Dalam pembuatan komponen sendiri tidak ada peraturan untuk harus seberapa kecil ataupun besar sebuah komponen. Namun harus dipastikan dia se-reusable mungkin, seperti konsepnya function, di mana pembuatannya sekali tetapi dapat digunakan berkali-kali. Komponen yang dibuat biasanya dalam format JSX atau JavaScript XML, yang merupakan kombinasi dari kode JavaScript dan juga HTML. Nah, berikut adalah perbandingan website tanpa React.js dan juga yang menerapkan React.js. Nah, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa konsep React sendiri itu, yang pertama adalah menggunakan arsitektur berbasis komponen dan pendekatan yang deklaratif. Lalu React itu mendukung penggunaan ulang kode. Yang ketiga, React itu memperbarui dan merender komponen saat data berubah. Dan terakhir adalah React itu ditulis menggunakan JSX untuk menyederhanakan komponen dan menjaga tampilan kode agar tetap rapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen. Komponen pada React itu secara konsepnya sama seperti function pada JavaScript. Perbedaannya adalah jika function itu menerima sembarang input yang disebut parameter atau argumen, lalu mereturn sebuah nilai, sedangkan komponen itu menerima input yang disebut dengan props dan mereturn React elemen yang menggambarkan apa yang akan ditampilkan di layar. Nah, untuk komponen sendiri saya telah membuat komponen Hello World. Di sini komponen akan dibuat dalam satu file JSX dengan nama sesuai dengan nama komponennya dengan format camelcase. Nah, seperti yang dapat dilihat pada video, saya telah membuat folder pertemuan 2 dan juga telah membuat file Hello World JSX yang berisikan beberapa kode berikut. Di folder yang sama ini, saya juga telah membuat file main.jsx yang akan digunakan untuk merender komponen yang sudah dibuat. Seperti yang dapat kita lihat, saya telah mengimport beberapa file yang saya butuhkan nantinya. Setelah komponen ini berhasil dibuat, saya juga telah membuat file HTML yang akan menjadi file utama untuk menampilkan komponen. Di sini saya membuatnya dengan nama pertemuan2.html yang sejajar dengan indeks HTML. Seperti yang dapat kita lihat, source telah diarahkan kepada file main.jsx yang terdapat pada folder pertemuan 2 yang ada pada source. Sehingga jika kita klik, itu akan langsung mengarahkannya kepada file
main.jsx yang artinya telah terhubung. Selanjutnya adalah komponen parent-child. Seperti yang dapat kita lihat di sini pada komponen Hello World sendiri, kita bisa memperkayanya dengan menambahkan beberapa chat komponen. Seperti contoh, function greeting Binjai. Itu merupakan chat komponen dari komponen Hello World. Lalu ada komponen dengan JavaScript. Kita juga dapat membuat sebuah komponen dengan menerapkan JavaScript. Seperti yang dapat dilihat pada video, di sini terdapat function quote text yang menggunakan JavaScript untuk mengubah teks yang diberikan menjadi lowercase ataupun uppercase. Nah, saat dipanggil di parent komponen, nanti tampilan teks akan diformat menggunakan function JavaScript menjadi lowercase maupun uppercase. Selanjutnya adalah komponen dengan props. Nah, props sendiri itu adalah properties, itu objek yang berisi data yang dikirim dari parents komponen ke child komponen. Props itu bersifat read-only, yang artinya child komponen itu tidak boleh mengubah props yang diterimanya. Nah, seperti contoh, di sini terdapat komponen dengan nama user card yang bertujuan untuk menampilkan nama, NIM, dan juga tanggal. Nah, komponen ini akan dipanggil di parent komponen Hello World dengan menuliskan prop tambahan, yaitu nama, NIM, dan juga tanggal pada komponennya. Nah, selain itu, penulisan props ini juga bisa dilakukan dengan menyimpannya ke dalam variabel sebagai sebuah objek, lalu mengirimnya ke komponen lain dengan cara berikut. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat variabel dengan nama props user card. Itu kita gunakan untuk memanggilnya ke dalam komponen user card. Selanjutnya ada nested components. Nah, sebelumnya komponen Hello World itu telah memiliki beberapa chat komponen. Sekarang kita akan menerapkan komponen Hello World itu ke komponen lain secara dinamis. Di sini saya telah membuat komponen baru, yaitu container, dengan nama file container.jsx. File ini akan kita gabung dengan komponen Hello World di main.jsx. Nah, pada file main.jsx sendiri telah saya ubah menjadi sebagai berikut. Dalam proses penambahan ini kita tidak boleh lupa untuk mengimport file-file yang digunakan. Selain hal ini, saya juga telah menambahkan file CSS untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Pada file CSS sendiri ini, terdapat juga class card yang bisa digunakan untuk memberikan efek seperti box dengan sedikit shadow. Kita bisa menerapkannya dengan menambahkan props class name pada div parents komponen container dengan value card, sehingga tampilannya akan menjadi lebih menarik. Selain itu, kita juga bisa menggunakan gambar atau image. Hal ini dapat dilakukan dengan mendownload gambar yang diinginkan, lalu memasukkannya ke dalam folder public. Di sini saya sudah membuat sebuah folder dengan nama img, lalu saya telah memasukkan beberapa gambar ke dalam folder ini. Pemanggilan linknya bisa kita lakukan di dalam komponen seperti berikut. Semua hasil itu akan menghasilkan tampilan sebagai berikut. Saya juga telah menambahkan file CSS lain yang telah saya ubah sesuai dengan kemauan saya, sehingga tampilannya akan berubah menjadi seperti berikut. Nah, selain itu saya juga telah membuat dua komponen lainnya, yaitu adalah artikel detail dan juga form Q&A dengan menerapkan file CSS yang telah saya ubah. Nah, ini untuk artikel detail sendiri, saya membuatnya seperti berikut dengan 4 komponen child. Selanjutnya saya juga telah membuat form Q&A dengan 4 komponen child juga. Selanjutnya saya akan membuat 2 komponen baru
pada project yang berbeda sesuai dengan tema project saya, yaitu Animal Center. Di sini saya akan membuat profil perusahaan dan juga galeri untuk pengadopsian binatang. Penjelasan saya mengenai konsep dan komponen dasar React. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menonton.